Perkenalkan buat yang belum kenal, nama saya William Suryajaya dan saya memiliki seorang istri Agnes dan 3 orang anak, Hilly, Morgan, dan Max. Saat ini saya melayani di Kesan dan juga saya melayani di kaum profesi muda. Dan saya melayani jemaat-jemaat semuanya. Amin. Amin ya. Hari ini masih belum jauh-jauh temanya dari seputar Paskah. Minggu lalu kita baru saja menikmati ibadah Padang ya, ibadah Padang. Siapa yang hadir? Tepuk tangan dong buat kita yang hadir semuanya. Siapa yang dapat door prize? Wah, ada ya, ada ya. Ya, saya nggak dapat juga angkat tangan kok, tenang aja. Ya, kalau misalnya nggak dapat door prize di acara ibadah kemarin, coba lagi tahun depan. Amin. Ya, hari ini saya membawakan judul Love Wins, kasih mengalahkan maut. Kasih mengalahkan maut. Kita kilas balik di tahun 2020 ya. 2020 pada saat itu ada yang masih ingat 2020 terjadi apa? Covid, pandemi Covid ya. Luar biasa banget. Kenapa luar biasa? Karena ini kejadian yang begitu mendadak, masif, dan serentak. Seluruh dunia tidak terkecuali, hampir tidak ada yang tidak mengalaminya. Semuanya merasakannya. Nah, pada tahun 2021 ya, kira-kira di 2020 akhir itu mulainya pandemi dan kemudian 2021 ditentukan mulai ada lockdown di beberapa negara. Tahun 2021 di semua majalah Times mencatat dibuat ada sebuah artikel yang menarik. Yaitu pada saat pandemi COVID-19 melanda di UK, di Inggris pada tahun 2020, tepatnya pada bulan April, sebulan setelah Inggris mengalami lockdown, ada 2 kata yang melompat, rise up ya, melompat dalam kategori kata yang paling dicari, yang paling banyak dicari dalam search engine, dalam mesin pencarian Google. Kalau misalnya di dalam mesin pencari, biasanya orang suka mencari apa? Salah satu yang paling banyak dicari adalah how to make money online. Tetapi pada saat itu, ya, di bulan April tercatat bahwa ada 2 kata yang mulai dicari. Yang pertama itu adalah panic attack. Panic attack. Banyak orang mulai mencari bagaimana dan seperti apa panic attack itu. Tetapi ada kata yang lainnya yang juga dicari banyak orang. Yaitu adalah kata hope. Kata harapan. Ya. 2 kata yang berbanding terbalik, yang satu panic attack, yang satu adalah kata hope. Kata hope atau kita terjemahkan sebagai artinya harapan, tentu aja diinginkan untuk memperoleh hasil yang sepadan dengan sang empunya harapan tentunya. Setuju? Kalau seseorang punya harapan, tentunya pengen dong harapannya untuk terkabul. Atau ada yang punya harapan cuman di awang-awang. Yang punya harapan cuman sekedar ya sudah biarkan sajalah harapannya cuman sekedar diingini tetapi tidak untuk dimiliki. Tentu pasti kita pengen punya harapan yang sesuai dengan hasil kita. Dan untuk memperoleh hasil tersebut, seseorang bisa bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Bisa. Dia beroleh bagaimana caranya, dia memampukan dirinya untuk memperoleh harapan tersebut supaya terkabul. Namun yang kedua, bisa juga dia minta ataupun juga dia usahakan dari keinginan orang-orang yang ada di sekitarnya, kemampuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun sekali lagi kita ingatkan bahwa kemampuan seseorang, kemampuan diri kita termasuk, itu terbatas. Jadi kita pun juga tidak bisa sepenuhnya mengandalkan kemampuan dari diri kita. Bukan berarti saya bilang tidak usah mengandalkan kemampuan masing-masing. Bukan, saya nggak bilang seperti itu. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita sepenuhnya.
Karena ketika kita mengandalkan kemampuan diri kita sepenuhnya dan keinginan itu tidak tercapai, akhirnya kita akan menemui kekecewaan. Begitu juga ketika kita mengandalkan kekuatan dari orang lain. Dan ternyata orang lain tersebut tidak memberikan hasil atau juga jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Akibatnya kita pun juga menjadi kecewa karena keinginan ataupun harapan yang kita inginkan itu tidak terkabul. Dan pada akhirnya adalah dari kekecewaan timbullah namanya keputusasaan. Yang awalnya kita memiliki harapan, di saat pandemi itu bercampur aduk dari yang namanya harapan, keputusasaan, semuanya bercampur jadi satu. Saya bilang pada saat pandemi itu ya, itu seperti arisan. Semuanya tinggal menunggu waktunya, kocokannya tinggal siapa yang dapat. Ketika Anda merasa harapan supaya tidak dapat, di sisi yang lain ada orang-orang di luar sana yang mendapatkan arisan tersebut dan sedang mengalami yang namanya keputusasaan di depan mereka. Sehingga kita tidak bisa bersandar yang namanya kemampuan diri sendiri ataupun orang lain. Kita harus bersandar pada kemampuan Tuhan, kemampuan kuasa mujizat Tuhan. Dan kita sadari bahwa di sini harapan ini memiliki sebuah pengaruh buat seseorang. Di beberapa waktu yang lalu saya pernah membawakan khotbah yang tentang eksperimen dari seorang pengajar yang namanya Kurt Richter di tahun 50-an. Dia seorang lulusan Harvard dan seorang peneliti di Universitas Johns Hopkins. Di mana dia menguji coba tikus dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang isinya ada air, tabungnya cukup tinggi, dan airnya diisi hanya setengahnya. Dia masukkan tikus ke dalamnya, dan kemudian tikus tersebut dibiarkan menggapai-gapai pinggirnya tanpa bisa menggapai atasnya, dan dibiarkan sampai berapa lama tikus itu bisa hidup. Ternyata gambaran setelah diuji coba, tikus itu hanya bertahan kira-kira 10-15 menit saja. Dan kemudian sebelum tikus itu mati tenggelam. Ya agak sadis ya ngetesnya ya. Tes yang kedua, dia coba lagi. Kali ini sesaat sebelum tikusnya itu tenggelam, tikusnya diambil. Diambil, diangkat, kemudian dibersihkan, dikasih istirahat sebentar, dikeringkan. Dia pikir tikusnya pikir, wah udah selesai mungkin uji cobanya. Tapi dicemplungin lagi kemudian. Menurut teman-teman, menurut saudara, tikus itu bisa bertahan berapa lama? Berapa menit? Lebih dari 15 menit? 30 menit? 1 jam? Ternyata hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tikus tersebut bisa bertahan selama 60 jam. Atau 2,5 hari. Luar biasa. Apakah salah penelitiannya? Enggak salah. Dan penelitian ini sangat terkenal. Dan tentu saja ada banyak perbedaan antara tikus sama manusia. Ada perbedaan yang signifikan. Tapi ada satu kesamaan. Tikus sama manusia membutuhkan adanya alasan untuk terus berenang. Tikus itu pertama kali berpikir ketika diangkat, sepertinya nggak lama lagi diangkat lagi. Sepertinya nggak lama lagi diangkat lagi. Tapi nggak berasa, dia berenang terus. Sampai 60 jam nggak diangkat-angkat. Akhirnya dia mungkin putus asa juga, dia mati juga akhirnya. Tapi dari penelitian ini kesimpulannya adalah bahwa harapan memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan makhluk hidup, entah itu tikus atau bahkan kita sebagai manusia. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di ayat keempatnya, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Surat ini ditulis pada saat Rasul Petrus berada di kota Roma. Yaitu pada saat di pasal 5 ayat 13 dikatakan di kota Babylon. Ditujukan kepada para pengikut Kristus. Kalau di ayat satunya, kalau kita baca, yang tersebar di beberapa kota yang ada di dalam kota Roma. Dikatakan bahwa keadaan mereka saat itu mengalami duka cita. Mengalami duka cita karena berbagai macam persoalan. Seperti kita tahu, apakah kehidupannya pengikut Kristus pada saat itu sebagai kaum minoritas, sebagai orang-orang yang mengalami tekanan, represif, sehingga tidak luput dari berbagai macam persoalan yang menekan hidup mereka. Namun Rasul Petrus menulis surat ini untuk para pengikut Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ada sebuah harapan yang diberikan dari Rasul Petrus. Bukan cuma sekedar harapan yang berdasarkan kemampuannya Petrus, bukan. Bukan sekedar kemampuannya dari para murid, bukan. Petrus tidak berbicara untuk mengandalkan kemampuanmu selama dalam keadaan sulit, selama dalam keadaan persoalannya begitu banyak. Tetapi dia katakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena rahmat yang besar telah membuat kita lahir kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Seperti kita tahu, saat itu murid-murid tentunya pernah mengalami kekecewaan atau bahkan sampai titik keputusasaan yang luar biasa ketika mereka melihat Yesus Kristus mati di kayu salib. Prosesinya adalah ketika saya bayangkan saya menjadi murid-muridnya Kristus. Saya merasakan bagaimana rasanya ya ketika saya memiliki seorang idola yang dirasanya bisa apa saja, mengatakan begitu banyak kata-kata hikmat, begitu banyak kata-kata yang menyejukkan dan menguatkan, dan akhirnya mengalami akhir yang begitu mengenaskan di kayu salib. Rasanya, saya rasanya down, dan dikatakan bahwa Petrus pun begitu kecewa, Petrus. Namun 3 hari setelah kematian Yesus Kristus, adanya kebangkitan yang menandakan hal apa dari kebangkitan tersebut. Yang pertama, kebangkitan Kristus dari kematian melahirkan kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Melahirkan kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Seperti di ayat ketiga, membuat kita lahir kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, membuat kita lahir kembali. Seringkali banyak orang berpandangan bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya. Ya, sama seperti misalnya stigma di banyak orang saat ini tentang angka 4. Ada stigma ataupun pandangan yang negatif. Stigma itu adalah pandangan yang negatif tentang angka 4. Karena kebetulan angka 4 memiliki bunyi yang sama di dalam bahasa Mandarin yang artinya mati atau si, ya. Jadi makanya akibatnya apa? Sehingga banyak orang di dalam sehari-hari mereka menghindari yang ada sesuatu yang hubungannya dengan angka 4. Contohnya apa misalnya? Apa? Lift. Salah satunya di lift. Gak pernah ketemu, ataupun juga sangat jarang lah ya, bukan gak pernah. Mungkin ada aja. Sangat jarang ditemukan ada angka 4. Apabila lantai 4, maka diganti dengan 3A atau 3B. Ya. Begitu juga mungkin dengan nomor kamar.
apabila kita masuk ke dalam sebuah menginap di hotel, sangat dihindari ataupun juga sangat langka ditemukan itu ada kamar angkanya di lantai 4, nomor 4. Jadi contohnya 404 sangat jarang ditemukan. Begitu juga apalagi di rumah sakit. Di lantai 4, nomor 444. Karena ada kekhawatiran pasien yang dirawat mungkin pulangnya nggak sehat. Kenapa? Karena pandangan yang begitu beredar di masyarakat dan itu pandangan yang sebetulnya ada ketakutan tersendiri bagi kebanyakan orang. Ya kita tidak mau merendahkan ataupun juga kita tidak mau merendahkan pandangan seperti itu. Namun hal ini artinya bahwa memang kematian adalah menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi banyak orang. Kematian menjadi salah satu fenomena yang banyak orang menghindar, tidak ingin hadapi. Kalau bisa, jangan terjadi, betul? Tetapi di dalam Kristus dikatakan, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kematian itu bukanlah akhir, tetapi menjadi awal dari sebuah kehidupan yang penuh harapan. Saya highlight kata-kata kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang penuh harapan. Karena dengan kebangkitan Kristus, tentu saja kebangkitan tidak bisa dilakukan tanpa adanya kematian. Dan hasil dari kebangkitan Kristus adalah dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 4. Menerima warisan yang tidak dapat binasa. Bukan warisan yang biasa-biasa aja. Bukan warisan yang kita bisa andalkan di dunia ini. Seperti materi, pangkat, jabatan. Tetapi warisan yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Dan inilah yang menjadi masa depan yang abadi, yang mulia, yang dipegang oleh para pengikut Kristus pada saat itu. Sehingga harapan untuk tidak binasa di kemudian hari lagi dan tidak dapat cemar itu menjadi kekuatan untuk bisa menjalani hidup dalam penuh tekanan sekalipun. Inilah poin pertama yang kita perlu ketahui bahwa kebangkitan Kristus dari kematian itu melahirkan kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Kalau yang dahulunya kita berpikir, aduh saya mau hidupnya begini-begini aja ya, saya nggak tahu loh nih, kira-kira ini saya mau jadi apa kemudian harinya. Tapi ingat, ketika kita mengikut Kristus, Kristus katakan bahwa kematian dan kebangkitannya itu melahirkan kita menjadi hidup yang penuh pengharapan. Kita buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang negatif. Kita buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang selama ini mengikat kita untuk bisa bergerak maju. Tetapi kita punya pikiran yang baru, punya pandangan yang baru, sehingga orang akan melihat cara pemandangan kita berbeda. Cara pikir kita berbeda. Jangan sampai di luar sana orang berpikir, oh orang Kristen tuh begitu. Tapi harusnya orang bisa berpikir, oh orang Kristen kok bisa begitu? Amin. Amin. Katakan amin yang lebih keras lagi, amin. Yang kedua, kebangkitan Kristus dari kematian melahirkan masa depan yang dapat diharapkan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 4, menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Banyak sekali ketika kita berpikir, kematian itu adalah menjadi akhir dari setiap orang. Secara tidak langsung kita akui bahwa setiap orang tentu tidak luput dari yang namanya kematian. Atau kita sebutnya bahasa Inggrisnya law of death. Hukum kematian, hukuman maut. Tidak ada yang pernah bisa menghindar hal tersebut. Tetapi kebangkitan Kristus dari kematian menandakan apa? Hal yang terbesar, hal yang menakutkan sekalipun untuk bagi umat manusia, Tuhan Yesus Kristus bisa taklukkan itu.
Hal yang rasanya nggak mungkin, dia bisa buat itu menjadi mungkin. Hal ini bicara apa? Hal ini bicara Kristus, bersama Kristus kita mampu mengalahkan kemustahilan. Bersama Kristus kita mampu menghilangkan rasa ketidakmampuan, rasa ketidakmungkinan. Tetapi dia ubah yang mustahil menjadi mungkin. Kalau misalnya kita berpikir, aduh, rasanya apa yang udah saya lakukan itu mentok. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Kalau orang berdagang, aduh saya ini mau dagang apa aja gagal. Ada orang yang melakukan pekerjaan, saya selalu rasanya kok dibilang salah ini semuanya berasanya gak ada yang benar. Orang yang lagi bersekolah, yang menempuh akademis, kok rasanya kok nilai saya gak ada yang bagus. Apa yang saya jalanin itu selalu mediocre, gitu-gitu aja, biasa aja, gak ada yang menonjol dari hidup saya. Rasanya juga masa depan saya juga gak ada yang menonjol di kemudian hari. Percayalah, Tuhan bisa memunculkan hal yang ketidakmustahilan, yang mustahil bisa menjadi mungkin. Kalau kita serasanya berpikir, aduh, dalam masa sekarang krisis ekonomi begitu susah, resesi, orang bilang dagang susah, orang bilang yang ini hidup makin susah, mata uang kita makin ambruk. Semua orang berpikir banyak susahnya. Dan akhirnya susah beneran. Tetapi buat orang Kristen yang mengikut Kristus, kita memiliki pemahaman yang berbeda. Kita memiliki masa depan yang penuh dengan ketidakmustahilan. Kita mungkinkan sekalipun orang lain berpikir yang sulit, orang lain yang berpikir susah, kita bersama Kristus kita bisa melewatinya. Kita bersama Kristus, kekuatan kita mungkin terbatas. Kekuatan kita bersama orang-orang biasa-biasa aja. Tetapi kita bersama Kristus mampu mengalahkan kekuatan yang mustahil sekalipun. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bahkan yang terakhir kita lihat bahwa negara pemerintahan Arab Saudi itu mereka merencanakan untuk menghabiskan senilai 1 miliar US dollar pada sebuah yayasan yang bernama Hevolution. Yayasan yang bergerak dengan tujuan menemukan pengobatan terhadap penuaan. Mereka berusaha sekuat tenaga mereka dengan kemampuan mereka. Kalau bahasa Inggrisnya ini anti-aging. Untuk menghindari supaya manusia bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Supaya membuat manusia bisa bertahan hidup semakin lama lagi. Tetapi bersama Tuhan, bukan soal kita hidup lebih lama lagi atau tidak. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan dan mengalahkan setiap kemustahilan. Amin. Yang ketiga, kebangkitan Kristus dari kematian adalah wujud dari kasih Allah yang membawa pengharapan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar. Saya highlight karena rahmat-Nya yang besar. Telah membuat kita lahir kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat ini mengingatkan saya dan kita semua bahwa kita selalu berpikir yang di akhirnya membuat kita lahir kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Tapi sekali lagi yang perlu kita ingatkan dan kita cermati, kalau kita bisa ada sampai hari ini itu karena rahmat-Nya. Rahmat-Nya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya di dalam ayatnya adalah mercy. Ya, di dalam King James Version ditulisnya His abundant mercy. Mercy itu kalau misalnya diterjemahkan kira-kira artinya itu adalah kasih. Atau kasih yang begitu luas yang mengampuni tiada tara. Mengampuni sekalipun engkau berbuat salah. Mengampuni sekalipun engkau tidak sempurna. Yang bisa menerima engkau sekalipun engkau berbuat dosa. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak ada kebangkitan
yang dilakukan, yang bisa terjadi tanpa adanya kematian. Hal ini menunjukkan bahwa dia tunjukkan kasihnya. Ini adalah bukti wujud nyata dari kasih Kristus buat kita, umatnya, pengikut Kristus. Kalau kita selama ini berpikir bahwa, oh Kristus hanya hidup, hanya ada pada saat Kristus ada saja. Dan itu hanya dinikmati pada saat pengikut Kristus ada. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, kuasa kemenangan atas maut itu dinikmati bukan hanya untuk pengikut Kristus di masanya, di zamannya. Tetapi kita yang hidup di masa sekarang, di masa lampau, dan bahkan di masa yang akan datang. Ketika kita percaya kuasa kebangkitan Kristus, kita juga bisa menikmati kemenangan atas maut. Itu semua karena wujud kasihnya Tuhan. Tidak ada wujud kasih yang cuman sekedar kata-kata. Wujud kasih itu harus ditunjukkan dalam bentuk tindakan. Barulah orang itu bisa berasa bahwa ini ada kasihnya. Ada kisah contoh, dan ada contoh kisah seekor laba-laba yang melihat seekor singa yang lagi tertidur. Ini dimundurin, dikliknya mundur, diklik sekali, maju, klik sekali maju. Oh, udah langsung ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Jadi seekor laba-laba ini membungkus seekor singa. Dia pikir singa ini sedang tertidur. Ini kesempatannya saya untuk membungkus singa ini supaya singa ini tidak bisa bergerak dan kemudian mau saya mangsa. Oh, laba-laba ini punya tekadnya besar. Ya, dia mau mangsa seekor singa. Dia pelan-pelan dia bungkus dengan jaring laba-labanya. Badannya dia bungkus, kakinya, tangan lagi, kaki 4 ya, dibungkus pelan-pelan. Sampai akhirnya kepalanya singa terbungkus semuanya rapih, terbungkus total. Dan kemudian singa itu sudah terbungkus, saatnya nih mungkin dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Saya tinggal menunggu saatnya singa itu mati. Ketika esok harinya singa itu saatnya terbangun. Dia terbangun dengan mudahnya dan dia mengaum dan dia koyakkan jaring laba-laba tersebut dan dengan mudahnya dia injek laba-laba tersebut. Itulah yang terjadi. Singa yang dibungkus tersebut adalah singa Yehuda, yaitu Kristus. Kristus yang dibungkus, yang seolah-olah dia mati 3 hari. Dan kemudian setelah 3 hari dia bangkit. Dia pikir, iblis pikir dia sudah menang. Tapi setelah 3 hari, iblis itulah masa-masanya dikalahkan oleh kuasa dari kebangkitannya Kristus. Iblis berpikir seperti laba-laba tersebut, saya sudah menang. Tapi ternyata itulah awal dari kekalahannya dari si iblis. Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bukan karena kita yang mengasihi Dia, tetapi karena Dia yang mengasihi kita. Sekalipun kita gak mengasihi Tuhan, sekalipun kita masih banyak melakukan begitu kesalahan, Kristus tetap mau untuk mengorbankan dirinya di kayu salib. Ada sebuah kisah tentang seorang pelari ya, yang bernama Ivan Fernandez. Ivan Fernandez ini ya mirip-mirip, dia punya hobinya sama dengan gembala kita ya. Dia hobi lari. Nah, dalam suatu pertandingan dia ikut bersaing dengan seorang yang bernama Abel Mutai di lomba lari maraton di Burlada, Navarre, Spanyol di 2 Desember 2012. Ya, kita boleh lihat videonya? Boleh diputar? Bisa? Dia berlari bersama seorang pelari Kenya yang bernama Abel Mutai, yang juga seorang peraih perunggu di dalam Olimpiade di London. Pada saat dia mencoba menuju garis finish, dia menjadi bingung karena tidak tahu rambu-rambu yang ada. Dia pikir dia sudah menyelesaikan perlombaan tersebut. Di belakangnya ada seorang pelari dari Spanyol yang bernama Ivan Fernandez, persis di belakang dia. Selama ini Abel Mutai memimpin, namun kemudian dia berhenti sejenak menuju garis finish karena dia bingung soal rambu-rambunya.
Ivan Fernandez bisa saja dia memotong jalur dari Abel Mutai. Tetapi dia kemudian mulai berteriak kepada pelari Kenya tersebut. Terus, lari terus, lari terus. Pelari Kenya ini dia nggak ngerti Spanyol dan dia nggak mengerti dan kemudian si Ivan menyadari bahwa dia nggak ngerti, kemudian dia dorong. Lari terus, lari, garis finishnya masih di depan. Pelari Spanyol ini mendorong pelari Kenya ini bisa menjadi menang di depan. Seorang wartawan bertanya kepada Ivan, kenapa kamu lakukan itu? Dia jawab, saya memiliki mimpi dan suatu hari bahwa saya memiliki kehidupan bersama-sama di mana kita bisa mendorong dan menolong satu dengan yang lainnya untuk menang. Tapi wartawan tersebut terus bertanya, kenapa kamu membiarkan orang Kenya itu untuk menang? Dia menjawab, saya nggak membiarkan dia menang. Dia memang akan menang karena dia di depan saya. Itu perlombaan itu memang milik orang Kenya tersebut. Wartawan tersebut bertanya lagi dan bertanya lagi, tetapi kamu tuh bisa aja menang kalau kamu potong. Ivan melihat dia dan menjawab, tapi apa yang bisa menjadi keuntungan dari kemenangan saya? Apa yang orang lain bisa bilang dari kemenangan saya? Apa yang bisa saya dapatkan dari medali tersebut sekalipun saya menang? Apa yang mama saya mau bilang ketika saya bawa medali tersebut dengan cara seperti itu? Nilai-nilai itu diturunkan dari generasi ke generasi. Apa nilai-nilai yang kita akan ajarkan untuk anak-anak kita? Ya, boleh di stop. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali bisa melakukan apa yang seharusnya orang Kristen lakukan. Apalagi di gereja. Kita bisa berdoa, ya. Kita memuji Tuhan, bergandengan dengan pasangan kita berdoa untuk menunjukkan apa? Kasihnya kita kepada pasangan kita, kasihnya kita kepada anak-anak kita. Di dalam gereja kita bisa melihat keluarga-keluarga yang harmonis, ada yang pasangan suami istri bisa datang bersama-sama, anak-anak dibawa, menunjukkan bahwa sebuah kekuatan di dalam sebuah keluarga. Ya, gambarnya boleh berikutnya. Slide-nya terus. Kita bisa sama-sama berdoa. Tapi sayangnya, kalau kita lihat yang tadi gambar sebelumnya, seperti sedang berdoa. Tapi itu hanyalah gambaran kecil dari yang terjadi sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan-jangan, tapi gak ada di sini. Jangan-jangan di gereja kita berdoa. Di gereja kita bergandengan tangan. Di gereja kita bisa menunjukkan sikap yang rohani. Tetapi pada kenyataannya di rumah, kita quarrel terus, kita ribut terus sama pasangan kita. Kita nggak menjadi contoh yang baik buat pasangan atau buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Sehingga yang kelihatan itu hanyalah sebuah potongan kecil. Orang cuma melihat kita tangan yang sedang berdoa. Tapi sayangnya, sikap kita seutuhnya jauh dari tangan yang berdoa. Jangan katakan amin. Di rumah, buat remaja-remaja, mungkin kamu pernah jatuh dalam dosa. Mungkin kamu juga pernah nonton tontonan yang gak seharusnya. Buat dosa yang gampang, bohong ke orang tua tentunya. Tapi ingat, sekalipun kamu juga mungkin masih pacaran, meskipun kamu tahu pacarannya toksik, tapi tetap kamu lakuin. Yesus mati bukan buat orang yang sempurna. Yesus mati
untuk kita yang gak sempurna. Yesus mati untuk kamu-kamu yang masih ngelakukan dosa. Yesus mati buat saudara-saudara juga yang masih belum sempurna, sama seperti saya. Buat kita yang masih berproses, sehingga kasihnya bisa nikmati kita bersama. Amin. Buat pasangan-pasangan, ada kalanya seorang pria turun pulang dari kantor. Mami, kemarin papi lihat jemuran kehujanan. Udah bersih, malah kuyup lagi. Kalau segitu doang, oke gak apa-apa. Tapi belakangnya ada, kalau beberes yang bener dong. Udah teng aja bangunin macan tidur kan. Kalau beberes yang bener dong. Oh oke. Wahai para suami, masih adakah kasih untuk istrimu? Sehingga kata-katanya boleh gak di-cut? Jangan sampai belakang-belakangnya itu. Jangan sampai ada kata-kata yang memancing kerusuhan di dalam rumah tangga. Jangan ada kata-kata yang bisa memancing bangunin macan tidur. Kita tahu kan, raster quote di bumi ini siapa? Loh gak bercanda. Maminya diem aja, oke gak apa-apa. Lihat ya, nanti pas papi pulang ya. Pas papi pulang, baru lepasin sepatu. Jangan lupa taruh sepatunya di rak yang benar. Kaos kakinya yang benar juga rapikan. Kok galak amat nih. Masuk ke ruangan, baru mau santai-santai. Cuci tangan, jangan lupa. Papi mau duduk dulu mami. Baju belum ganti. Tolong diganti, bajunya kotor. Bukannya kemarin ada yang bilang, kalau mau beres di rumah, saya harus yang benar. Saya tahu kalau kamu kerjanya di kantor, kamu kerjanya benar. Kalau gitu, kalau kerja di rumah, kamu ikutin saya yang benar. Nah loh, kalau udah begitu udah bukan soal siapa lagi yang benar atau salah. Lebih condong mencari siapa yang salah. Bukankah kasih itu bisa menghilangkan segala sesuatunya? Bukankah kasih itu bisa menyatukan sekalipun ada kecacatan? Sekalipun ada kekurangan? Sekalipun pada masa-masa pacaran, banyak orang pasangan muda-mudi, waduh kalau misalnya lagi dalam nuansa romansa ya, aduh rasanya ada kekurangan pasangan pun kita terima. Ada kekurangan si ini, gak apa-apa. Aduh sorry ya, aku terlambat. Iya gak apa-apa. Kamu nunggunya lama? Enggak kok, baru sampai. Sorry ya, kamu jadi gak bisa makan. Iya gak apa-apa, aku gak lapar. Setelah menikah, makanan kok belum ada di meja makan. Kamu gak tahu aku lapar. Ini udah jam berapa? Kenapa kamu gak beberes? Tahu gak sih, kamu beberes tuh udah lama banget. Aku udah nungguin dari 1 jam yang tadi. Sekarang aku udah mau berangkat, kamu ini tukang bikin teh. Kok pacaran bisa, pas married lupa? Saya undang para pemusik untuk maju ke depan yuk. Wahai para istri, masih ingatkah kasih untuk suamimu? Sama seperti suami-suami, jangan ketawa dulu. Suami dan istri sama-sama. Masih ada kan kasih untuk pasanganmu? Amin? Amin? Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku.
bila mana kalau kita hidup sampai sekarang ini, saya cuma mau ingatkan satu hal. Karena bukan karena teknologi yang menjaga kita untuk bisa sustain, untuk bisa survive. Bukan. Teknologi kedokteran makin canggih. Itu salah satunya untuk bisa membuat kita terhindar dari penyakit-penyakit. Tetapi ada value yang lebih besar daripada cuma sekedar sembuh dari salah sakit penyakit. Yaitu bagaimana kita bisa menikmati value dari kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kita sadari bahwa value itu bukan diperoleh karena kita yang bagus, bukan karena kita yang baik. Bukan karena kita yang 100% melakukan semuanya tanpa salah. Tapi karena engkau salah, maka Kristus mau berkorban dirinya untuk diri kita semuanya. Karena kita ada kesalahan, karena kita berdosa, karena kita nggak sanggup, maka Kristus turun. Agar kita yang salah, yang berdosa, yang nggak layak, itu bisa menerima keselamatan. Kalau bagaikan seolah-olah Kristus itu adalah seorang guru yang killer. Seorang guru yang killer dan dia nggak peduli melihat setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nggak akan pernah kita dapat A, nggak akan pernah kita dapat 100. Tetapi yang terjadi adalah kapan kamu ada salahnya. Tetapi bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan yang memiliki mercy, abundant mercy. Dan apa yang harus kita lakukan? Bukan menyia-nyiakan pengampunan yang Tuhan udah kasih. Yang begitu mahal untuk mati di kayu salib. Dan bahkan dengan kebangkitannya untuk memberikan kita kuasa melawan kemustahilan. Tetapi bagaimana kita bisa menghidupi kebangkitan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan yang baik, di Minggu Paskah ini, kami sungguh-sungguh ingin merema, menikmati, merasakan kembali apa yang Tuhan inginkan buat kami. Kami rindu untuk kami mau belajar sekali lagi, diingatkan kembali untuk kami sadari bahwa penebusan dosa kami itu adalah darah yang sangat mahal. Oleh darah yang begitu mahal, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kemampuan kami untuk bisa mendapatkan hal tersebut, tetapi karena anugerah Tuhan yang begitu nyata, kasih Tuhan yang begitu sempurna buat kami, sehingga Tuhan mau turun ke dunia hanya untuk dikorbankan dan bangkit sebagai korban penebusan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sadar Tuhan, dari setiap kematian dan kebangkitan yang Tuhan lakukan ini, hal tersebut berarti kami gak boleh untuk hidup yang biasa-biasa. Kami gak boleh hidup yang menyia-nyiakan hidup kami. Tetapi kami mau mengisi hidup kami. Kami mau mengisi, kami mau hidup bukan buat hidup kami lagi. Tapi kami mau menghidupi hidup bersama dengan keluarga kami. Menjadi orang yang bisa mendorong pasangan kami dan tumbuh menjadi sama-sama yang mendekatkan diri sama Tuhan. Kami bisa menjadi teladan buat orang-orang di kantor kami. Kami bisa menjadi teladan buat orang-orang di lingkungan kerja kami. Kami bisa menjadi teladan buat anak-anak yang ada di rumah kami. Sehingga ketika mereka keluar nanti, mereka bisa berkata, saya bisa melihat sosok Kristus yang baik dari orang tua kami. Kami bisa melihat sosok Kristus yang baik dari rekan sekerja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar Tuhan tutup bungkus firman ini menjadi sebuah rema yang kuat dan mengingatkan kami kebangkitan Paskah tahun 2025 ini. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat Paskah.